Baik, di sini saya akan membahas mengenai penguasaan kemajuan teknologi digital, di mana di bagian pendahuluan itu kemajuan teknologi digital saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Jika dulu kita mengenal pepatah, dunia tak selebar daun kelor, maka hari ini pepatah itu seakan berubah menjadi dunia selebar daun kelor. Mengapa demikian? Karena berkat kemajuan teknologi dan globalisasi, berbagai informasi dari seluruh belahan dunia dapat kita akses dengan sangat cepat. Kita bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat meskipun kita berada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah membuat dunia terasa semakin sempit. Perkembangan teknologi seperti televisi, telepon genggam, dan internet tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga telah menjangkau masyarakat pedesaan. Dampaknya berbagai informasi, baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Perubahan ini tentu membawa dampak besar terhadap pola hidup dan pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat dengan kebudayaan ketimuran seperti Indonesia. Nilai-nilai sosial dan budaya perlahan mengalami transformasi seiring dengan arus modernisasi yang semakin kuat. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga memberikan banyak manfaat. Kita dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang kesehatan, pendidikan, bisnis, hingga kegiatan keagamaan. Transaksi keuangan menjadi lebih praktis melalui kartu debit, ATM, maupun layanan digital lainnya. Bahkan kerjasama dapat dilakukan tanpa batas jarak, waktu, negara, ras, maupun latar belakang sosial. Perkembangan teknologi informasi juga melahirkan konsep ELIF, yaitu kehidupan yang berserba elektronik. Kita mengenal istilah seperti e-commerce, e-government, education, e-library, dan berbagai layanan digital lainnya yang memudahkan aktivitas manusia. Oleh karena itu, kemajuan teknologi perlu disikapi dengan bijak. Kita harus mampu memanfaatkan dampak positifnya dan minimalisir dampak negatifnya agar nilai-nilai budaya dan moral tetap terjaga. Fitur-fitur dalam teknologi digital. Nah, ada yang tiga yang akan saya bahas. Yang pertama, otomatis dalam teknologi digital, di mana otomatis ini teman-teman merujuk dalam kemampuan sebuah sistem teknologi untuk menjalankan tugas secara otomatis berdasarkan perintah atau algoritma suatu sistem. Nah, contohnya adalah sistem absensi berbasis sidik jari atau kartu elektronik. Kemudian yang kedua adalah multimedia, di mana multimedia merupakan fitur yang mengintegrasikan berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, animasi, dan video dalam satu penyampaian informasi sehingga menjadi lebih menarik interaktif dan mudah dipahami. Contohnya itu YouTube, materi pelajaran yang dapat disampaikan melalui video yang dilengkapi dengan audio penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah keamanan digital. Jadi keamanan digital adalah fitur penting yang dirancang
membantu mencegah akses tidak sah terhadap akun atau informasi digital. Nah, era digital yang rentan terhadap peretasan penipuan online. Jadi teman-teman, fitur-fitur ini secara keseluruhan mengubah cara kita berinteraksi, belajar, bekerja, dan bersantai dalam menciptakan lingkungan yang lebih terhubung dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak penggunaan teknologi ada dua, positif dan negatif. Jadi dampak positifnya teknologi digital seperti menunjang kegiatan komunikasi dan semakin ketatnya faktor jaringan. Kemudian dalam dampak negatif seperti sosialisasi langsung antar manusia menjadi berkurang dan kecanduan gadget. Oke, terima kasih sudah tadi sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur dari literasi digital. Kini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan literasi digital. Jadi, literasi digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi secara efektif, kritis, serta bertanggung jawab. Di era transformasi digital yang semakin pesat, literasi digital tidak lagi menjadi keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pengembangan literasi bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan beretika. Penguatan kemampuan akses informasi menjadi aspek mendasar dalam literasi digital. Masyarakat perlu dibekali keterampilan untuk mencari informasi secara tepat melalui mesin pencari seperti Google, menggunakan kata kunci yang relevan, serta membandingkan berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang akurat. Selain itu, kemampuan memverifikasi kebenaran informasi sangat penting untuk menghindari penyebaran hoaks atau berita palsu. Pengguna harus mampu mengecek kredibilitas penulis, tanggal publikasi, serta sumber referensi yang digunakan sebelum mempercayai dan menyebarkan suatu informasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan bagian penting dalam literasi digital. Tidak semua informasi yang beredar di internet dapat dipercaya. Oleh karena itu, individu perlu memiliki kemampuan analisis untuk menilai isi pesan, memahami konteks, serta membedakan antara fakta dan opini. Berpikir kritis juga mencakup kemampuan mengenai bias media, propaganda, serta konten yang bersifat manipulatif. Dengan kemampuan ini, seseorang tidak mudah berpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Etika digital atau digital ethics merupakan pentingnya perilaku yang sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain dalam ruang digital. Dalam penggunaan media sosial, misalnya pengguna harus memahami batasan dalam berkomunikasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan perundungan siber atau cyberbullying, serta tidak membagikan konten yang melanggar norma hukum dan sosial. Literasi digital mengajarkan bahwa jejak digital bersifat permanen dan dapat berdampak pada reputasi seseorang di masa depan. Oleh karena itu, kesabaran etika menjadi fondasi utama dalam membangun budaya digital yang sehat. Keamanan dan privasi juga menjadi komponen penting dalam pengembangan literasi digital. Pengguna perlu memahami cara melindungi data pribadi, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, serta berhati-hati dalam membagikan informasi sensitif di internet. Selain itu, masyarakat perlu mengenali modus kejahatan digital seperti phishing, penipuan online, dan peretasan akun. Dengan pemahaman yang baik tentang keamanan digital, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan. Pemanfaatan untuk pendidikan menunjukkan bagaimana literasi digital dapat mendukung proses pembelajaran. Platform seperti Zoom dan Google Classroom memungkinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring tanpa batas ruang dan waktu. Literasi digital juga membantu peserta didik dan pendidik dalam mengakses materi, mengirim tugas, berdiskusi, serta berkolaborasi secara virtual. Dengan penguasaan teknologi yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan inovatif. Kreativitas digital menekankan bahwa literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan mengonsumsi informasi, tetapi juga menciptakan konten yang bermanfaat. Individu dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat blog,
video edukasi, desain grafis, atau karya digital lainnya yang bernilai positif. Platform seperti YouTube dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan kreativitas kepada khalayak luas. Dengan demikian, literasi digital mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga kreator aktif di dunia digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nah, adapun fitur-fitur dalam teknologi digital yaitu konektivitas, interaktivitas, akses informasi, penyimpanan data otomatis dalam teknologi digital, multimedia, serta keamanan digital. Nah, teknologi digital memberikan kemudahan dalam efisiensi tugas, memperluas akses pendidikan, dan memungkinkan kolaborasi lintas batas. Namun demikian, sambil mengeksplorasi manfaatnya, kita perlu menyadari adanya potensi ancaman seperti privasi yang rentan, keamanan siber, dan dampak ekonomi yang berpotensi menciptakan kesenjangan. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang bijaksana, pemahaman teknologi yang merata, dan kesadaran akan dampak sosialnya menjadi kunci dalam mengoptimalkan keuntungan teknologi digital sambil mengelola risikonya. Nah, aspek-aspek ini kita dapat melihat bahwa teknologi digital dan alat komunikasi tidak hanya menjadi bagian integral dari kehidupan modern, tetapi juga menuntut tanggung jawab bersama untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, perkembangan teknologi literasi digital meluas hingga mencakup